Saya belajar hadis ini dari tiga lembaga yang berbeda, tiga pesantren yang berbeda, termasuk di perkuliahan juga dibahas. Jadi hadis ini dibahas oleh kalangan manapun, ya, kecuali kalangan tertentu yang tidak membahasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri majelis ta'lim kajian Arba'in An-Nawawi pada malam hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya mengucapkan syukur jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu, tambahan iman, dan tambahan manfaat. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. An-Nawawi atau bisa kita kenal sebagai Imam Nawawi. Beliau adalah salah satu penulis syarah Sahih Muslim, dan karyanya sangat banyak. Dan diantara karya yang fenomenal adalah Al-Arba'un An-Nawawi. Sebenarnya nama kitab Arba'in Nawawi itu adalah Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Itu nama asli kitabnya. Artinya adalah kitab 40 hadis sebagai pondasi dasarnya Islam dan kaidah-kaidah hukum, sehingga setiap hadis yang ada dalam kitab ini itu menunjukkan kaidah-kaidah dan pondasi-pondasi keislaman, dan sudah menjadi kebiasaan dari para penuntut ilmu sebelum masuk ke hadis-hadis yang lebih besar dan lebih banyak, masuk belajar pertama tentang hadis adalah hadis ini. Saya belajar hadis ini dari tiga lembaga yang berbeda, tiga pesantren yang berbeda, termasuk di perkuliahan juga dibahas. Jadi hadis ini dibahas oleh kalangan manapun, ya, kecuali kalangan tertentu yang tidak membahasnya. Hadis Arba'un Nawawi atau kita sebut sebagai Arba'in Nawawi, 40 macam hadis. Ini jumlah hadisnya sebenarnya ada sekitar 42 hadis, ya. 42 hadis, namun ada 2 hadis yang sebagian perawi menyatakan sebagai hadis yang dhaif, sehingga tetap dianggap 40 hadis yang sahih. Dan hadis-hadis ini akan kita pelajari, termasuk kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kitabnya belum dicetak, jenengan dapat lembaran. Lembaran itu Arab nopo campur? Arab. Iya. Syarahnya banyak, ya. Banyak jenis syarah yang membahas itu.
nanti kita langsung ke matannya, nanti syarahnya akan kita kompilasikan. Kita masuk ke hadis yang pertama, yaitu kaidah di dalam niat. Kaidah dalam bahasa Arab artinya qaidah, ya, diarabkan qaidah itu artinya rumusan, ya, rumusan. Setiap bahasa itu ada kaidahnya. Kalau bahasa Inggris namanya adalah grammar, kalau bahasa Indonesia tata bahasa, bahasa Arab namanya qawaid lughah al-arabiyah. Nah, dalam hadis itu juga ada kaidahnya, usul fikih juga ada kaidahnya. Ya, jadi kaidah itu sebenarnya adalah rumusan-rumusan atau aturan-aturan yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Nah, hadis yang pertama, kaidah di dalam niat, bagaimana kita harus berniat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin, rupane Abi Hafs, rupane Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama, nomor hadis 1 ini. Padahal dalam babnya Bukhari itu adalah babu bada'il wahyu, bab tentang turunnya wahyu. Tapi hadis ini jadi hadis pertama. Ternyata dalam syarah dijelaskan kenapa Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Karena diharapkan orang mengkaji sekian banyaknya hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, hampir lebih dari 7.000 hadis, supaya tidak salah niat. Ya, supaya tidak salah niat. Jangan sampai niat di dalam mengkaji Sahih Al-Bukhari hanya ingin dikatakan hatam, ya, atau ingin dikatakan mubaligh habi, hadis besar dan sebagainya. Tapi betul-betul diniati karena Allah. Nah, hadis ini kita bahas secara perlahan-lahan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti di belakang kita bikin sesi tanya jawab. Kalau saya mampu menjawab, saya jawab. Kalau enggak, ya depending. Yang pertama di situ an Amiril Mukminin. An Amiril Mukminin, dari amirnya atau pemimpinnya orang-orang iman. Orang yang bisa dikatakan Amirul Mukminin itu adalah orang yang diakui oleh seluruh orang iman di dunia ini. Amir, pimpinan. Amirul Mukminin, pimpinannya seluruh orang iman. Ya, pimpinan seluruh orang iman. Dan ini adalah gelar pertama yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar dipanggil ya khalifata Rasulillah. Khalifah artinya pengganti. Ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Ya. Namun setelah Abu Bakar wafat, kemudian Abu Bakar dalam perjalanannya setelah menyerahkan kepada sahabat untuk bermusyawarah siapa yang menggantikannya, ternyata mereka mengembalikan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar menunjuk langsung Umar sebagai penggantinya. Nah, ketika Umar dibaiat untuk menjadi khalifah, sahabat-sahabat kemudian memanggil ya khalifati Rasulullah.
wahai penggantinya pengganti Rasulullah. Seandainya itu terus terjadi, maka kemudian menjadi ya khalifati Rasulullah. Ya. Namun akhirnya karena kemudian ada seorang sahabat yang memanggil ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang iman. Ya, waktu itu Umar menolak awalnya, namun pada akhirnya setelah diberi masukan oleh para sahabat akhirnya menerima gelar itu, sehingga siapapun yang menjadi khalifah waktu itu kemudian digelari Amirul Mukminin. Ya, itu sekilas tentang pengertian Amirul Mukminin. Rupanya Abi Hafs ini adalah nama julukannya Umar bin Khattab. Biasanya setiap sahabat itu punya julukan masing-masing. Rupane Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Umar, sami'tu telah mendengar aku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi. Ini berarti adalah hadis qauliyah. Hadis itu jenisnya ada 3. Yang pertama namanya hadis qauliyah, hadis yang diucapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadis fi'liyah, itu artinya hadis yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga namanya hadis takririyah, hadis yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi jenis hadis ini jenisnya adalah hadis qauliyah. Kalau dilihat dari ujung sanadnya, hadis ini disebut hadis marfu. Marfu artinya ujung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Yaqulu, bersabda siapa Nabi, innama, sesungguhnya, al-a'malu, beberapa pengamalan, alnya menyatakan seluruh pengamalan, iku bin niyat, tergantung beberapa niat. Jadi amal itu tergantung dari niatnya. Dalam satu kaidah qabulul amal, syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal itu ada 2. Hanya ada 2. Yang pertama adalah niat. Niatnya murni lillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua syaratnya adalah mutaba'atun nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu. Jadi kalau beribadah hanya 2 ini saja syaratnya. Yang pertama betul-betul karena Allah. Yang kedua dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah pertama. Dalil yang menyatakan bahwa qabulul amal itu innamal a'malu binniyah. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa syarat diterimanya amal itu tergantung mutaba'ah adalah hadis dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal tidak ada tuntunan dari kami Nabi, maka amalan itu pasti ditolak. Ya. Maka kalau kita mau mengecek amalan kita, apakah amalan kita diterima atau tidak, tinggal 2 ini. Cek niat kita sudah betul-betul karena Allah, atau karena ingin disaksikan, atau karena ingin mendapatkan pengakuan, atau karena apa saja. Berarti amalan kita tidak diterima. Yang kedua, apakah ada dalilnya? Dalil yang menunjukkan bahwa memang ada seperti itu. Ya,
Kalau misalnya ada orang beramal niatnya betul-betul lillah karena Allah, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan amal seperti itu. Contoh, misalnya seseorang niat karena Allah, infak. Tapi infak itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun karena Allah dia melakukan sebuah amal, maka dia dikategorikan bid'ah. Kenapa? Karena tidak punya contoh, tidak bisa menunjukkan dalilnya secara langsung. Yang pertama. Atau seseorang sudah betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia berniat untuk selain Allah, berniat dilihat manusia, berniat disaksikan manusia, berniat yang lain-lain, maka itu namanya riya, dan itu termasuk syirik yang menghancurkan amal. Jadi dari hadis ini dijelaskan innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maka kita jaga niat kita. Kita semua hadir di majelis ini bukan untuk membuat jamaah tandingan, bukan untuk supaya ada teman, bukan untuk tidak enak sama orang, bukan untuk disaksikan oleh siapa. Tapi niat kita tidak lain, tidak bukan betul-betul hanya mengharapkan ridho dari Allah. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, bagi setiap orang, ma apa-apa, nawa yang berniat dia. Amal, ya, amal itu perbuatannya. Kalau amil, pelakunya. Amil, pelakunya. Misalnya ada pekerjaan mengajar, maka amilnya itu berarti pengajar. Ya, bisa dipahami ya perbedaan antara amal dengan amil. Amal itu adalah pekerjaannya, amil adalah pelakunya. Ya. Ngojek itu adalah perbuatannya. Mengojek itu perbuatannya, kalau tukang ojek itu adalah pelakunya. Bisa dipahami nggih? Ya. Mencukur, nah itu adalah perbuatan. Tapi kalau tukang cukur itu yang melakukan. Bisa dipahami nggih? Ya. Nah, sama dengan ini, dalam kaidah hadis ini ada dua sudah. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung niatnya. Amalan seseorang tergantung niatnya. Ini berarti untuk amal. Amal diterima atau tidaknya tergantung niatnya. Yang kedua, amil, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orangnya itu tergantung apa yang dia niatkan. Jadi amalnya harus betul-betul beramal karena Allah, yang mengerjakan itu juga harus karena Allah. Amal dan amilnya harus betul-betul karena Allah. Faman, maka barang siapa, kanat yang ada, opo hijratuhu, hijrahnya seseorang, ilallahi, karena Allah, wa rasulihi, dan karena rasulnya, fahijratuhu, maka adapun hijrahnya orang, ilallahi, pada Allah, wa rasulih, dan pada utusannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah menuju Allah dan Rasulnya. Kita klarifikasi dulu tentang amal. Amal itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya amal qalbiyah.
Amal qalbiyah ini adalah amalan hati, dan ini adalah amal yang sangat menentukan. Ya. Kemudian yang kedua, amal itu adalah amal lisaniyah, amal lisan yang menentukan lisan seseorang. Kemudian yang terakhir adalah amal badaniyah, ya, amal raga. Amal qalbiyah contohnya itu adalah tawakal kepada Allah, itu amal qalbiyah. Ya, amal qalbiyah, tawakal kepada Allah. Kemudian dia khauf kepada Allah. Yang selanjutnya amal lisaniyah. Amal lisan itu contohnya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, contoh amal lisaniyah itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir amal badaniyah, diantaranya amal badaniyah adalah sholat. Ya, jadi amal itu ada 3 jenis: amal qalbiyah, amal lisaniyah, kemudian amal badaniyah. Nah, dalam dalil ini dijelaskan bahwa innamal a'mal, sesungguhnya setiap amalan, baik di situ amalnya amal qalbiyah, ya, atau amal lisaniyah, atau amal badaniyah. Setiap amal, kata Rasulullah, itu tergantung niatnya. Meskipun lisan kita berzikir kepada Allah, kalau niat kita zikir itu supaya dilihat orang, oh ini dilihat orang alim ini, maka tidak ada manfaatnya. Atau baca Quran, bacanya bagus, mendayu-dayu, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah, maka juga tidak ada manfaatnya. Nah, begitu pula amal badaniyah. Kita sholat duha karena ingin dilihat oleh orang lain. Kita menghadiri majelis taklim juga karena ingin dilihat orang lain, atau karena ingin ketemu temannya, maka tidak ada manfaatnya. Itu yang pembagian amal yang pertama. Pembagian amal yang kedua, amal itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah amalun sholih, ya, amalun sholih. Kemudian amal yang kedua adalah mubah, ya. Kemudian yang ketiga adalah sayyi'ah. Amal sholih itu adalah amal yang ada tuntunannya. Kemudian kalau amal mubah, amal yang tidak ada tuntunannya namun juga tidak ada larangannya. Kemudian amal sayyi'ah itu adalah amal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, adapun niat itu ada 2 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, niat itu fil qalbi. An-niyatu fil qalbi. Niat itu adanya di dalam hati. Yang kedua, an-niyatu fi awwalil amal. Niat itu di awal seseorang beramal. Jadi sebelum kita beramal, kita niatkan terlebih dahulu di dalam hati. Nah, selanjutnya akramun niyah. Akramun niyah itu artinya kemuliaannya niat. Al-ibadatu bila niyatin fahuwa adah, wal adatu biniyatin fahuwa ibadah. Nah, ini adalah salah satu kaidah yang ditunjukkan dalam ilmu-ilmu kaidah-kaidah hadis, ya, kaidah-kaidah fikih, bahwa al-ibadatu bila niyatin fahuwa adah. Ibadah tanpa niat, tanpa didasari niat, itu adalah jadi kebiasaan, tidak ada nilai pahalanya. Pokoknya biasanya dengar adzan, wis langsung wudu, langsung neng masjid, sholat, Allahu Akbar.
Sholat apa? Bos pokoknya sholat opo pokoknya Allah. Tadi pada saat sholat itu baca apa? Baca pokoknya melu. Ini jadi kebiasaan. Ini jadi kebiasaan dan tidak memiliki nilai pahala. Ya, al-ibadah. Sholat itu ibadah. Bila niatin dengan tanpa didasari niat. Ya, sholat niatnya bukan nyembah Allah, tapi hanya karena terbiasa. Ini memang sudah kebiasaan kita gitu kan. Maka itu tidak ada nilai pahalanya. Itu hanya jadi kebiasaan. Sama dengan kajian. Panjenengan rajin datang kajian. Kenapa ngaji? Wis biasanya ngaji. Ini jadi kebiasaan, namun tidak mendatangkan nilai pahala. Ya, namun tidak mendatangkan nilai pahala. Karena niat ini dikatakan tadi innamal a'malu binniyah. Amal tergantung niat. Meskipun panjenengan sholat, tapi kalau niatnya bukan sholat, hatinya tidak ikut sholat, itu tidak terhitung sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tadi saya jelaskan bahwa amal itu ada 3 yang beribadah. Qalbiyah, lisaniyah, badaniyah. Ketika seseorang sholat, otomatis kolbunya, hatinya harus ikut sholat. Allahu Akbar, sing diiling ono iling abe. Ilingnya pada Allah nggak ada. Pokoknya engkau bar sholat iki rono wis terus bingung iki rakaat piro ya. Ini kolbunya ndak ikut sholat, lisannya sholat. Allahu Akbar, tahiyatul lillahi wassalawatu wattayyibat. Allahu Akbar tapi baca tahiyat. Saking hatinya ndak konsentrasi. Atau ndak tahiyat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim begitu waladhdallin amin. Nah, kok aku tahiyat ini? Ya, ini berarti seseorang beribadah lisannya dan badannya tapi kolbunya tidak ikut beribadah. Sama dengan kita datang ke sini, datang ke majelis taklim manapun. Jenengan hadir hanya untuk dilihat orang lain, hanya untuk mencari teman, hanya untuk yang lain-lain. Badannya hadir, lisannya juga di situ, tapi pikirannya, hatinya tidak di situ. Itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan al-ibadatu bila niyatin fahuwa 'adah. Ibadah tanpa niat hanya menjadi sebuah kebiasaan saja. Ya. Sebaliknya al-'adatu biniyatin fahuwa ibadah. Kebiasaan kita kalau diniati jadi ibadah, itu jadi ibadah. Apa kebiasaan kita? Makan. Ya kan? Tidur. Itu kebiasaan kan? Kerja. Ini kebiasaan. Coba kita tidur biasa, tapi ketika kita tidur, saya niatkan tidur sekarang ini tujuannya agar saya nanti malam bisa bangun sholat malam. Maka tidurnya menjadi ibadah. Tidurnya menjadi ibadah. Ya. Contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Seseorang terbiasa untuk makan. Ya makan biasa. Pokoknya sana menikmati makan. Ya jadi kebiasaan saja. Tapi jenengan saya makan ini adalah untuk memperkuat badan saya untuk beribadah. Itu jadi ibadah. Ini kebiasaan tapi jadi bernilai ibadah. Kerja yang tadi biasa kerja, rutinitas. Tapi ketika saya kerja untuk mencari bekal untuk beribadah kepada Allah, maka ini akan menjadi pahala. Kerjanya menjadi pahala. Masya Allah. Ya, dan apapun itu yang kita kerjakan, selama itu masih baik. Tapi nggak ada orang niat saya maksiat karena Allah, nggak ada. Maksiat karena Allah, nanti Allah beri pahala, nggak ada. Ya, tidak ada kemaksiatan karena Allah. Jadi perlu kita pahami bahwa salah satu kaidah yang ada dalam hadis ini adalah akramun niyah, betapa agungnya sebuah niat. Ya, bahwa ibadah dengan tanpa kita dasari dengan niat, betul-betul ditata niatnya, itu tidak bernilai pahala. Sedangkan kebiasaan kita, apalagi ibadah gitu ya, kebiasaan kita saja kalau kita niati karena Allah untuk ibadah, maka jadi ibadah. Apalagi itu ibadah betul diniati beribadah. Contoh bagi panjenengan yang punya anak kecil. Punya anak kecil kan?
Ya, kecuali yang belum punya. Ngasih uang anaknya itu kan ya itu rutinitas biasa, tak kasih. Tapi kalau jenengan niat ini sodakoh, itu jadi nilai sodakoh. Maka ada seseorang dulu yang pernah curhat sama saya. Anak ini di bawah 2 tahun ini buang-buang duit. Lah iya tak, Pak? Lah iya, nek pempes saya. Padahal pempes sih lo cuma dipasang di situ terus dibuang, buang-buang duit. Oh, berarti sampean salah niat. Nek sampean niati itu pempes untuk buang duit, ya buang bener duitnya itu. Coba sampean niati itu sodakoh, maka itu jadi sodakoh. Nggak ada bedanya jenengan sodakoh ke manusia, ke kotak amal, kemana-kemana, dengan sodakoh beli pempes itu, karena niatnya benar. Oh gitu ya? Iya, memang seperti itu. Akhirnya dia semangat. Jadi bahkan Nabi bersabda yang artinya suapan yang kamu berikan ke istrimu itu adalah bagian dari ibadah sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh. Iya. Jadi bukan hanya nyuapin istri gitu ya, apalagi masih manten anyar ya, suapin sodakoh. Bukan hanya itu. Artinya nafkah yang kita berikan ke istri, niat ini sodakoh, maka jadi sodakoh. Otomatis kalau jadi sodakoh, kita dapat pahala, kemudian akan mendapatkan ganti dari Allah. Tapi kalau kita tidak pernah niatin sodakoh, pokoknya kasih sebagai kewajiban kita, nanti tidak dikasih ngomel lain. Itu nggak ada nilainya apa-apa itu, hanya ada capek. Akhirnya hanya ada capek karena kurangnya niat. Inilah akromun niyah, pentingnya kita menata niat karena Allah dalam segala kondisi. Ya, bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Kutubus Sittah, diantaranya adalah Imam Abu Daud. Ketika ada petani yang menanam sebuah tanaman, ya, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung atau dimakan oleh hewan, kemudian dia saya niati sodakoh, maka Allah mencatatnya sebagai sodakoh. Masya Allah. Dan ini sebuah kebaikan, ya, kebaikan. Bahkan ada yang di dalam hadis yang lain dijelaskan seorang wanita tunasusila, kalau kita sebut TS atau pelacur, ketika dia melihat ada anjing yang kehausan dan sudah hampir mati, kemudian dia turun mengambilkan air minum kepada anjing itu, maka itu bernilai sodakoh dan membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan apapun yang kita kerjakan, ya, sekecil apapun itu, selama kita berniat karena Allah, maka insya Allah pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa, hadis ini menjelaskan kita supaya noto niat terlebih dahulu. Kemanapun kita supaya terlebih dahulu menata niat kita. Mudah-mudahan kita bisa selalu berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan di dalam di dalam sebuah hadis ada ahli perang, ada ahli sodakoh, ada ahli Quran yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena mereka sodakoh bukan karena Allah. Mereka berperang bukan karena Allah. Mereka membaca Al-Quran bukan karena Allah. Ini pentingnya kita menjaga niat. Selanjutnya niat, ya, niat itu ada 2 jenis. Yang pertama niatul amali wa niatul ma'muli. Niatul amali, niat dalam beramal. Kalau niatul ma'mul, niat untuk beramal. Niatul amali ini adalah al-farqu bainal ibadati wal ibadatil akhar, wal farqu bainal ibadati wal adab. Ya. Yang pertama, niat itu menentukan, membedakan antara niat yang satu dengan niat yang lain. Contoh, jenengan masuk ke dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Siapa yang tahu sholat apa jenengan? Wah, itu jelas sholat tahiyatul masjid. Belum tentu. Ada orang sholat 2 rakaat niatnya sholat duha. Ada orang masuk niatnya sholat tahiyatul masjid.
Meskipun tahiyatul masjid itu sebenarnya sholat apapun itu ketika masuk sudah termasuk tahiyatul masjid. Ada yang niat sholat taubat, ada yang niat sholat istikharah, ada yang niat sholat rawatib. Ya, sholat mana dia? Nah, untuk membedakan itu maka perlu menghadirkan niat. Saya sholat ini mau sholat apa? Apakah saya sholat ini sholat A, sholat B, atau sholat C? Kita dikatakan, kamu sholat apa? Sholat taubat, karena memang dari awal meniati sholat taubat. Yang aneh, sehingga amalnya tidak diterima, ketika orang itu sholat tapi tidak tahu niatnya apa. Allah Akbar. Assalamualaikum. Sholat apa mas? Pokoknya tak sholat. Tidak punya nilai pahala. Ya, yang menentukan kita sholat apa, itu adalah niat. Bisa dipahami ya? Ya. Yang selanjutnya al-farqu bainal ibadati wal adat, yang memisahkan, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contoh di dalam kitab Manhajus Salikin yang kemarin kita kaji, kita masuk ke jeding niat untuk mandi janabat, mandi besar, ya. Bahkan ketika menurut mazhabnya Imam Syafi'i, ketika kita tidak melaksanakan rukun-rukunnya, pokoknya langsung nyiram seluruh badannya, maka itu sudah sah mandinya. Karena memang utamanya, ya, maqasid syar'iyah dari mandi janabat adalah membasahi, membersihkan seluruh tubuh. Bahkan jenengan, aku mau masuk sungai, tak niati untuk mandi janabat, maka keluarnya jadi mandi janabat. Tapi ini saya tak nyelam, lap, ya nyelam jadinya. Jadi yang membedakan antara seseorang itu ibadah atau tidak ibadah, atau ibadah berbeda dengan ibadah lain, itu adalah niat. Ya. Jenengan datang ke masjid, Allahu Akbar, tapi ditanyain tadi jenengan sholat apa? Nggak tahu, pokoknya tak sholat 2 rakaat. Itu berarti bukan ibadah. Itu namanya kebiasaan masuk masjid terus gerak seperti orang sholat. Bisa dipahami ya? Maka salah satu praktek sholat itu yang paling utama adalah menghadirkan niat sebelum sholat. Ya, meskipun tadi dijelaskan di awal bahwa an-niyatu fi awwalil amal wa fil qalbi. Niat itu di awal kita mau beramal, kemudian hanya di dalam hati. Nah, yang kedua, an-niyatu al-ma'mul, niatul ma'mul, niat untuk siapa, itu ada 2. Niat lillah atau niat li ghairillah. Hanya ada 2 itu. Kalau niat lillah berarti kita mukhlis. Mukhlis itu ikhlas. Nah, ikhlas dalam bahasa Arab itu berbeda dengan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ikhlas itu artinya memurnikan, mengkhususkan hanya untuk Allah. Tapi kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak mengharapkan pamrih. Aku ikhlas, seret, dikasih apa gitu. Artinya saya tidak mengharap balasan darimu. Tapi kalau ikhlas dalam beramal, memang berharap kepada Allah. Memang berharap kepada Allah. Ya Allah, lihat saya ya Allah. Iya, itu namanya mukhlis lillah, karena Allah, ikhlas betul kepada Allah. Saya lihat saya ya Allah, saya ibadah kepadamu, balaslah ini, sayangi saya, jauhkan saya dari neraka. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita membahas tentang hijrah. Di sini dijelaskan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Al hijratu tanqasimu alal isnain. Hijrah itu terbagi menjadi 2. Al awal hijratul makan, wa tsani hijratul amal. Hijratul makan artinya adalah pindah tempat. Pindah tempat. Dan ini pahala yang paling besar adalah hijrah di zaman itu, di zaman sebelum Fathu Mekah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hijrah itu bukan pekerjaan yang ringan. Hijrah itu merupakan pekerjaan yang sangat berat.
Bahkan ada sahabat yang dia sebenarnya sangat kaya, dia pendatang, datang ke Mekah itu ya kosongan. Begitu di Mekah punya usaha banyak, akhirnya jadi orang kaya di sana, terus masuk Islam, hijrah ke Madinah, sudah jalan bersama, hartanya dibawa, diangkut gitu, dihadang sama orang kafir. Kalau kamu mau ke Madinah, mau hijrah, tinggalkan semua hartamu di sini karena kamu datang ke sini dalam kondisi kosong. Ditinggal, saudara. Ditinggal. Dan semua orang yang hijrah dari zaman Nabi itu tidak ada yang bawa harta ya. Datang ke sana itu sebagai orang yang tidak ngerti apa-apa. Nol betul. Ya, tidak seperti sekarang hijrah. Hijrah dari Blitar ke Malang, hijrah bawa truk, semua barangnya dibawa, rumahnya dijual gitu ya. Itu bukan hijrah yang hakiki seperti itu, enggak itu. Ya pindah saja gitu ya. Pindah saja. Kalau hijrah di zaman Nabi itu betul-betul meninggalkan semua dunia yang dimilikinya, bahkan ada yang keluarganya ditinggalkan. Demi apa? Demi untuk bisa lancar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah yang paling besar pahalanya adalah hijrah qabla fathil Mekah. Sebelum Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah maka tidak ada lagi hijrah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Mekah sudah menjadi bagian dari umat Islam, sehingga tidak bisa hijrah lagi. Ya. Adapun kalau sekarang kemudian kita hijrah, misalnya dari suatu tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik, itu masih tergolong hijrah juga, tapi berbeda dengan pahalanya para sahabat yang dulu. Ya. Yang kedua, hijratul amal. Hijratul amal minasyirki wal kufri wal bid'ah. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Hijrah dari kesyirikan. Kita tahu ada syirik di situ, tinggalkan. Wal kufri dan kekufuran. Kita tahu ada kufur di situ, kita tinggalkan. Dan dari bid'ah. Kita mengerti banyak bid'ah di tempat ini, maka kita pindah ke tempat yang tidak menjauhi bid'ah. Itu namanya termasuk hijrah. Dan inilah pengertian hijrah yang sesungguhnya. Jadi hijrah itu bukan dari golongan satu ke golongan yang lainnya. Hijrah organisasi, hijrah bukan itu. Hijrah itu dari yang buruk menjadi lebih baik. Iya, harusnya seperti itu. Ini hijrah katanya. Hijrah, tapi keluar habis itu ndak ngaji, ndak sholat-sholatan, itu bukan hijrah namanya. Itu malah berubah menjadi lebih buruk lagi gitu. Yang tadinya minimal majelis taklim 2 kali dalam seminggu berubah menjadi setahun sekali atau 2 bulan sekali. Yang tadinya meskipun jauh bisa mendatangi karena semangat mencari ilmu, begitu menyatakan hijrah malah tidak mau datang ke kajian. Lah ini ya, bukan hijrah itu namanya. Berarti jenengan bukan hijrah. Ya. Hijrah itu pindah dari A ke B. Ini jenengan keluar dari A tapi tidak ke B, tapi cari yang lain. Ya. Jadi dikawal hijrahnya menuju yang lebih baik. Nah, pekerjaan hijrah itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Harus meninggalkan semua yang dimilikinya dan mendatangi suatu tempat yang di situ tidak ada jamin apa-apa. Sampai kemudian sahabat-sahabat itu banyak yang menjadi ashabus suffah. Ashabus suffah itu penghuni teras masjid. Karena datang ke Madinah tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan dan tidak punya makanan. Pakaian hanya ada di badan. Jadi tinggalnya di mana? Di masjid. Bagaimana makannya? Nunggu ada orang sedekah ke masjid. Masya Allah. Barang siapa yang sudah melakukan perjalanan hijrah seperti itu, ya, itu kalau kata teman-teman yang sudah haji itu sampai jarak antara Mekah ke Madinah itu sampai berapa 300 km. Berapa? 500 km. Ali bin Abi Thalib itu sebagai orang yang hijrah itu jalan kaki, saudara. Sampai kakinya itu berdarah-darah. Ning kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya betul-betul karena mengharap ridhonya Allah dan untuk Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah. Apa pahala hijrah? Surga. Pahala hijrah adalah surga. Tapi barang siapa yang hijrah, wa man kanat hijratuhu lid dunya, hanya untuk dunia,
yusibuha yang akan dia peroleh. Hijrah ke suatu tempat hanya untuk mencari maisha. Kayaknya di Papua ini jualan beras 1 karung 3 juta. Aku tak hijrah ke sana untuk cari maisha. Itu bukan hijrah. Maka dia dapatnya paling maksimal itu. Maksimal. Kalau tidak dapat ya tidak dapat apa-apa. Atau hijrahnya ila imra'atin yang kihuha, pada wanita yang ingin dia nikahi. Dia pindah ke suatu tempat hanya niatnya untuk cari cewek itu, supaya bisa nikah dengan dia. Ya. Maka fahijratuhu ila ma hajara. Maka pahala hijrahnya tidak dapat. Ya paling dapat itu ya kalau tidak dapat harta atau cewek, atau mungkin tidak dapat apa-apa malahan. Ya, hijrah itu perbuatan yang sangat berat. Itu saja kalau tidak diniati betul-betul karena Allah, maka tidak mendapatkan pahala. Apalagi cuma datang ngaji, niatnya tidak karena Allah pisan, tidak dapat apa-apa. Sholat tidak niat karena Allah, tidak dapat apa-apa. Jangan hijrah dari tempat yang salah menuju tempat yang benar. Niatnya apa? Nanti kalau di tempat yang benar saya dapat pekerjaan lah. Ini tidak dapat apa-apa. Oh, saya tak pindah kajian ke sana biar dapat akhwat. Nggak dapat apa-apa itu. Ya, ini perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa niat itu sangat menentukan. Mudah-mudahan kita bisa selalu diberi niat karena Allah. Ya, diberi niat karena Allah. Hadis ini, ya, hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Dikomentari oleh beberapa ulama. Wa qala al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan laisa hadithun anfa'u min hadzal hadis. Tidak ada hadis yang lebih bermanfaat daripada hadis ini. Hadis ini paling tinggi manfaatnya, kata Imam Al-Bukhari. Kenapa? Coba kita hadis tentang hijrah. Wah, hijrah karena Allah enggak ada manfaatnya. Kita belajar Al-Quran karena Allah enggak ada manfaatnya. Jadi hadis ini tentang niat ini adalah hadis yang paling besar manfaatnya bagi kita. Maka jangan coba-coba beramal sebelum kita nata niat kita karena Allah. Yang kedua, waqala al-Imam Asy-Syafi'i wa Imam Ahmad wal Baihaqi. Imam Asy-Syafi'i itu adalah guru dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Mereka mengatakan yadkhulu fi haditsil a'mali thuluthul ilm, li'anna al-ibadah yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarih. Hadis ini memuat sepertiga ilmu. Kalau kita bisa memahami dan mengamalkan hadis ini, berarti kita sudah dapat sepertiga ilmu. Karena amal itu harus menyangkut tiga-tiganya. Hatinya harus ikut, ya, kemudian lisannya dan badannya. Jangan sholat sudah lisannya sholat, kemudian badannya juga ruku kelihatan banget nih sholat, tapi hatinya tidak ikut sholat, maka sholatnya menjadi sia-sia. Jadi memahami dan mengamalkan, membiasakan diri kita untuk menata niat, itu adalah sepertiga dari ilmu. Wa qala jama'atun minal ulama, para ulama, ya, jama'atun minal ulama artinya sekumpulan ulama. Kalau kita katakan jumhur ulama. Hadzal haditsu thuluthul Islam. Hadis ini memuat sepertiga Islam. Semua syariat Islam itu berdasarkan hadis ini. Apapun yang jenengan kerjakan kok tidak berdasarkan hadis ini, tidak berdasarkan niat karena Allah, maka tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian waqala al-Imam Asy-Syafi'i yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min al-fiqh. Imam Asy-Syafi'i ini adalah seorang imam yang multi talent. Salah satu talentanya dia ahli fikih. Jadi fikih itu awalnya ada dua mazhab, Imam Malik dan Imam Hanafi. Imam Malik
ini adalah imam yang berdomisili di Madinah, yang di situ notabene banyak ahli hadis, banyak tabi'in. Imam Abu Hanifah itu berdomisili jauh dari Madinah dan di sana sangat sedikit hadis, sehingga dia menggunakan logika. Ya, sehingga kalau kita membaca mustalah hadis ada yang namanya ahlul hadis wa ahlul ra'yi. Ahlul hadis itu adalah golongannya Imam Malik karena dia selalu menggunakan hadis. Kemudian ahlul ra'yi itu adalah golongannya Imam Abu Hanifah. Ra'yi yang dimaksud di sini bukanlah ra'yi yang seperti kita pahami selama ini. Ra'yi itu adalah dia karena tidak ada dalil maka dia menggunakan logika yang berpegang pada dalil. Ya, sehingga dua mazhab ini selalu agak berbeda. Kemudian Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik langsung. Dan suatu saat dia juga pergi ke tanah Kufah kalau nggak salah. Dia juga belajar kepada muridnya Imam Hanafi karena Imam Hanafi waktu itu sudah wafat. Belajar kepada muridnya. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i menggabungkan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Dia membuatlah mazhab yang namanya mazhab Asy-Syafi'i yang lebih lebih mengakomodir dua kiblat yang berbeda tadi ini. Kemudian punya murid, salah satu muridnya namanya Imam Ahmad bin Hambal, salah satunya yang kita sebut dengan Imam Hambali. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan yadhulu hadzal hadits fi sab'ina baban minal fiqh. Ada 70 pintu, 70 bab dalam fikih, semua pasti memuat hadis ini. Fikih salat, apa yang dibahas pertama? Niat. Fikih puasa, yang dibahas pertama? Niat. Fikih zakat, yang dibahas pertama? Niat. Semua bab-bab fikih itu nomor satu niat dulu. Saking pentingnya kita memahami hadis ini. Maka di sini dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ahli hadis, tidak ada pekerjaan yang lebih berat daripada menjaga niat. Bagi orang yang tidak pernah beramal atau jarang beramal, yang paling berat itu beramal. Orang tidak biasa sholat malam, ya, orang tidak biasa sholat malam. Paling berat ya sholat malam. Tapi orang yang biasa sholat malam, yang paling berat menjaga niat itu adalah justru menjaga niat. Karena kehebatan iblis dengan tingkatannya. Ketika seseorang hidup di bumi, maka yang pertama iblis akan mengajaknya untuk syirik, dosa paling besar. Tidak berhasil, diajak melakukan dosa besar. Tidak berhasil, diajak melakukan dosa kecil. Tidak berhasil, diajak melakukan lahan. Lahan itu sesuatu yang tidak mengandung dosa namun melalaikan dari ibadah. Tidak berhasil melakukan lahan, maka diajak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat tapi menghilangkan nilai ibadah. Asik jualan, lupa ibadah. Jualan itu kan bukan hal yang terlarang itu. Itu mencari maisha, tapi karena maisha dia lupa sholat, lupa sebagainya. Kok tidak berhasil, maka kunci iblis yang paling kuat justru mendorong seseorang untuk semangat beribadah. Setelah itu dikasih tahu, dikasih ujub, kamulah yang terhebat. Sholat sendirian, Allahu Akbar. Dalam hati dibisikin sama iblis, gak ada orang lain yang lebih hebat dari kamu malam-malam sholat begini. Kamu hamba Allah paling hebat. Akhirnya sombong. Nah begitu dia sombong, dia termasuk bagian dari balanya iblis. Maka dikatakan ini bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidak ada pekerjaan yang lebih berat daripada menjaga niat. Bahkan dalam hal ibadah sekalipun niat harus tetap dijaga. Nah ada orang nyembah patung sujud, jelas di situ kita tahu ini syirik, ini dinasehati, ini tidak boleh, ini haram, ini ada yang maling ya dinasehati. Tapi ada orang yang sholat, ada yang berani nasehati, Pak sampean jangan sampai tidak karena sopo. Semua orang begitu melihat ibadah yakin ini karena
Allah. Tapi kenyataannya dalam diri kita seringkali kita lalai untuk memasang niat karena Allah. Padahal ini adalah kunci utama. Kalau kita lupa dengan karena Allah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadi sebuah kebiasaan saja. Terus biasanya ngaji, ya dia biasa datang ngaji, biasanya ngaji. Biasanya sholat, datang biasa sholat saja. Wudu itu nek jenengan wis pokoknya wudu. Ya jadi kebiasaan main air gitu aja. Tapi kalau jenengan niati ini wudu untuk mensucikan diri dari hadas. Bahkan ada hadis yang menerangkan ketika kita membasuh tangan maka dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan akan berguguran. Ketika kita membasuh wajah maka dosa-dosa yang ada di wajah itu juga berguguran dan sebagainya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallah. Yang dikatakan orang-orang yang hijrah, orang hijrah itu bahasa Arabnya muhajir. Semoga orang yang hijrah. Jadi muhajir itu artinya orang yang hijrah. Kata Nabi, orang yang hijrah itu adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Ketika kita mengetahui di situ banyak dikerjakan larangan-larangan Allah, maka kita pindah, pergi dari situ, berarti kita termasuk orang yang hijrah. Makanya jangan sampai begitu hijrah kemudian justru mendatangi larangan-larangannya Allah. Nah, asbabul wurud hadis ini, ada seorang laki-laki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah hanya untuk menikah dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Sehingga Nabi mengatakan itu adalah muhajiru Ummu Qais. Dia orang hijrah yang mencari Ummu Qais. Ya, sama dengan panjenengan hijrah dari tempat yang kurang baik ke tempat yang baik hanya untuk mencari maisha. Oh, muhajir maisha ya. Atau hanya untuk mencari akhwat, muhajir akhwat. Tapi hijrahlah karena Allah, mencari ridhonya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukran lah ihtimamikum, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah.